Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali bertemu untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Kiranya Tuhan akan menuntun kita dalam ibadah ini dan kiranya ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita meneduhkan diri di hadapan Tuhan saat teduh. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengarkanlah panggilan ibadah pagi hari ini. Terambil dari Mazmur nomor 98 ayat yang keempat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita pujikan pujian Haleluya, Kristus bangkit. Haleluya, Kristus bangkit, Tuhanku Kristus bangkit, terlepas dari matinya, diwartakan sang malam. Haleluya, Kristus bangkit, sehidup selamanya. Haleluya, Kristus bangkit, hidup selamanya. Haleluya, Kristus bangkit, Tuhanku ditinggikan, yang mengutus Roh Kudus jadi saksi penghibur. Haleluya, Kristus bangkit, sandar Dia dibenarkan. Haleluya, Kristus bangkit, sandar Dia dibenarkan. Haleluya, Kristus bangkit, kuasa maut pun lenyaplah. Ialah hidup kebangkitan, takkan bertahta pula. Haleluya, Kristus bangkit, takkan bertahta pula. Haleluya, Kristus bangkit, takkan bertahta pula. Puji Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yakin kita akan beroleh kemenangan. Mari saudara-saudara kita berdoa bersama-sama menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk beribadah kepada-Mu. Sekalipun mungkin kami saat ini berada di tempat yang berbeda-beda, di rumah kami masing-masing karena pandemi ini, tetapi kami tahu satu hal, di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus yang bangkit, sesungguhnya lah kami disatukan sebagai tubuh-Mu, sebagai umat-Mu, untuk datang menyembah kepada Tuhan bersama-sama. Terpujilah
nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Berkatilah ya Tuhan, dan kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Doa-doa kami sungguh Engkau dengarkan, dan kami sungguh boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang menuntun hidup kami di jalan yang benar. Berkatilah kami Tuhan, tuntunlah kami di jalan-Mu. Kami mengingat semua saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini berhalangan untuk beribadah. Engkau juga mengingatkan mereka supaya mereka mengambil waktu hari ini untuk datang kepadamu, mengenang Engkau yang sudah bangkit, mengalahkan maut, menjadi kemenangan bagi kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kembali dengan pujian yang penuh sukacita, rahmat Yesus yang indah. Kita mengenal Yesus yang mengasihi kita, dan di dalam rahmat-Nya lah kita beroleh kemenangan dan sukacita, juga pengampunan dosa. Mari kita pujikan rahmat Yesus yang indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggung-Nya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku. Melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku. Melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa, bersandarkan kuasa-Nya, ku jadi milik-Nya. Ku diberi sentosa-Nya dan berkat yang kekal. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku. Melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Sungguh indah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudara,
kepada rahmat yang indah itu kita datang. Kita mengakui kelemahan dan dosa kita. Dan kita yakin di dalam rahmat-Nya yang besar itu, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Terima kasih Tuhan, saat kami beribadah kepadamu seperti ini, kami juga diingatkan betapa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Tetapi di hadapan-Mu yang penuh rahmat itu, kami bersyukur karena di dalam Kristus Yesus Tuhan kami diampuni. Ya Tuhan, berikanlah kelegaan kepada kami. Dan ajarlah kami juga untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan tuntunlah kami ya Tuhan untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Mengubah hidup kami dari hidup yang lama yang dikuasai dosa menjadi hidup yang baru yang dikuasai oleh rahmat dan kasih-Mu. Sehingga hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah terambil dari Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Tuhan kiranya mendengarkan doa kita dan Tuhan yang berjanji akan mengampuni kita. Sekarang saudara-saudara, mari kita mengarahkan diri kepada petunjuk hidup baru yang disampaikan dari 1 Yohanes 1 ayat 7 untuk menuntun hidup kita ke depan. Mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Tuhan kiranya menuntun kita supaya di dalam persekutuan, di dalam kebenaran kita bertumbuh bersama-sama menjadi anak-anak-Nya. Puji Tuhan. Sekarang mari kita bangkit berdiri bersama-sama bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan segala tempat. Kita mengucapkan pengakuan kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta He Ing Chie. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, Kau dengar firman-Mu,
saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kembali kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepadamu. Oleh anugerah-Mu lah kami yakini bahwa kami boleh bertemu, kami boleh bersama-sama beribadah dan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami ingin bersandar kepada anugerah-Mu juga untuk melewati waktu yang akan kami lalui ini. Tolong setiap kami Tuhan, arahkan hati kami agar kami benar-benar sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan waktu yang akan kami lalui ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama untuk merenungkan satu tema persekutuan yang otentik. Saya mendasari bagian ini dengan membaca surat Yohanes yang pertama atau 1 Yohanes pasal yang pertama. Saya mengajak kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 keseluruhan pasal ini. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-10.
Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita berkata bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yohanes kita ketahui menulis Injil Yohanes dan 3 surat, yaitu 1 Yohanes, 2, dan 3 Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes menuliskan bahwa tujuannya menulis Injil tersebut adalah untuk penginjilan. Injil itu digunakan untuk menuntun orang agar menaruh iman kepada Yesus Kristus. Dan surat 1 Yohanes bertujuan untuk menggembalakan orang-orang jemaat pada saat itu, untuk memberikan rasa percaya, jaminan hidup yang kekal kepada mereka. Hal ini tercantum di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Jadi dengan demikian surat Yohanes ini adalah untuk menuntun kita menjalani kehidupan yang berkemenangan di dalam Yesus dan mengetahui bagaimana menjalankan kebenaran Injil Yesus Kristus. Bagian yang kita baca, pasal 1 Yohanes ini, itu menekankan betapa pentingnya memiliki persekutuan yang sejati. Jadi persekutuan di dalam orang-orang Kristen itu perlu, dan Tuhan melalui Yohanes ini mengatakan ada yang unik di dalam persekutuan orang-orang percaya. Persekutuan ini berbeda dengan persekutuan manusia biasa. Dalam kehidupan kita sehari, kita banyak mengenal tentang persekutuan, perkumpulan. Banyaknya yayasan, perserikatan. Lalu ada istilah-istilah lain yang menceritakan atau menggambarkan perkumpulan-perkumpulan orang-orang. Apakah perkumpulan, persekutuan Kristen itu sama dengan persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan yang demikian? 1 Yohanes ini, di dalam pasal yang pertama, Rasul Yohanes ingin menggambarkan perbedaan persekutuan orang Kristen dengan perkumpulan yang ada. Kita akan bersama-sama memikirkan melalui firman Tuhan ini, seperti apa persekutuan Kristen itu. Yang pertama adalah kita perhatikan bahwa persekutuan orang percaya ini
ada dasar yang lain. Di dalam ayat yang ketiga mengatakan demikian, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Di sini kata persekutuan itu memiliki arti yang unik, yaitu arti berbagi atau berpartisipasi, mengambil bagian di dalamnya secara intim. Jadi dengan demikian, di dalamnya ada nilai yang lain. Kepedulian ada, keinginan untuk mengambil bagian, memberi di dalam persekutuan tersebut. Harus diakui manusia itu diciptakan adalah makhluk sosial. Karena itu hal yang wajar selain di dalam gereja, ada juga persekutuan-persekutuan. Seperti tadi saya katakan ada yayasan, perkumpulan, perserikatan. Lalu ditambah lagi di dalam zaman ini. Bukankah dengan media sosial yang ada, kita juga melihat orang-orang memiliki komunitas, kelompok-kelompok tertentu. Yang disebut ya kalau kita katakan ada YouTube, channel YouTube-nya itu mengumpulkan orang-orang penggemar. Ada juga kelompok-kelompok game bagi orang-orang muda. Demikian juga bagi kita yang umum ada namanya WA Group. Apakah hal ini dibentuk itu sama dengan gereja? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita harus melihat adalah kepentingannya jelas berbeda. Kelompok-kelompok tersebut dibentuk adalah untuk kepentingan atau ada keuntungan bersama. Dan hal ini bersifat dangkal dan bersifat sementara. Perkumpulan demikian bukan yang dimaksud oleh Yohanes. Yohanes menggambarkan dengan jelas sekali persekutuan antara orang percaya. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi Yohanes menggambarkan persekutuan tersebut adalah didasarkan oleh Allah sendiri. Allah yang bagaimana? Di dalam ayat 1 dan 2 mengatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Di dalam ayat ini, Yohanes mengatakan apa yang telah ada sejak semula. Cuma dikasih Tuhan apa yang telah ada sejak semula. Mari kita pikirkan apa yang ada di benak Rasul Yohanes. Kalau kita mengacu kepada Yohanes pasal yang pertama, kita tahu di dalam ayat yang pertama, Yohanes jelas mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi apa yang telah ada sejak semula, Yohanes ingin mengacu kepada firman itu. Firman itu telah ada sejak semula. Firman itu siapa? Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi daging, datang ke dunia ini dalam rupa Yesus Kristus. Jadi dengan demikian, Yohanes ingin mengatakan semua itu berawal dari Allah. Lebih nyata lagi,
Anak Allah, firman, sang firman itu yang menyatakan diri menjadi manusia. Firman itu adalah firman kehidupan, dia katakan. Firman kehidupan yang menampakkan diri. Jadi firman Allah itu bukan Allah yang jauh. Allah itu adalah Allah yang berinisiatif datang ke dunia, menjelma menjadi manusia. Sehingga Yohanes mengatakan dia itu bukan di dalam awang-awang, tetapi dia benar-benar mengatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Dengan demikian Yohanes jelas mengatakan semua itu adalah benar-benar ada dan dia alami. Yohanes menggambarkan dengan panca inderanya. Telah dengar, telah lihat, telah menyentuh. Benar-benar mereka alami. Lalu yang dikatakan ketika dikatakan telah mendengar, telah melihat, dan telah menyentuh. Yohanes menggunakan sebuah indikasi yang sangat dalam sekali. Di dalam bahasa aslinya, bentuk kata ini menunjukkan sesuatu yang bukan hanya terjadi di masa lalu lewat selesai. Bukan hanya terjadi sebagai bukti sejarah dan sudah tidak ada lagi. Tetapi Yohanes menggunakan bentuk kata kerja yang terjadi di masa lalu dan terus berlanjut hingga saat ini. Jadi dengan demikian apa yang Yohanes rasakan itu bukan dulu waktu dia bertemu dengan Kristus di dunia. Tetapi terus menerus dia rasakan sampai Kristus naik ke surga dan sampai dia menjalani kehidupannya sebagai murid Kristus. Dengan demikian, Yesus anak Allah itu, firman itu bukan hanya bersekutu dengan orang percaya pada saat dia ada di dunia. Namun setelah bangkit dan kenaikannya dia di surga, Allah tetap bersama-sama dengan manusia. Tentu saja hal itu benar-benar dialami oleh Yohanes. Yohanes tahu siapa yang dipercaya. Yohanes tahu Allah yang datang membangun, membentuk persekutuan ini. Allah tetap konsisten. Mari kita kembali melihat ketika Allah menciptakan manusia. Pada saat Allah menciptakan manusia, Allah memiliki satu tujuan yang indah, yaitu untuk bersekutu, membangun persekutuan dengan manusia. Dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Tetapi persekutuan ini rusak karena dosa, karena pemberontakan dan ketidaktaatan manusia. Namun Tuhan tidak meninggalkan manusia sepenuhnya. Tuhan membuat jalan. Tuhan berkali-kali ingin memulihkan persekutuan tersebut. Tuhan memanggil Abraham untuk memberkati dia, membuatnya menjadi sebuah bangsa yang besar, memberikan dia berkat sepenuhnya. Tuhan memilih orang Israel sebagai bangsa dan membuat mereka menjadi bangsa yang memegang perjanjiannya. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan memberikan kepada mereka satu tempat khusus, yaitu Bait Allah, tabernakel, sebagai tempat mereka boleh bersekutu. Tetapi kita membaca, kita mengetahui semuanya itu menjadi tidak bermanfaat ketika orang-orang menolak cinta dan memutuskan persekutuan dengan Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak meninggalkan manusia. Puncak dari semuanya nyata, yaitu Yesus Kristus, anak Allah
yang datang ke dunia memulihkan persekutuan yang rusak karena dosa tersebut. Tuhan Yesus yang agung, yang mulia, dari surga datang lahir ke dunia dalam rupa manusia dengan tujuan membawa kita kembali kepada persekutuan dengan Tuhan. Sewaktu di bumi, Tuhan Yesus berkali-kali menyatakan hal itu. Dia melayani manusia berdosa. Dia memilih orang-orang untuk bekerja sama dengan dia. Dia mengadakan persekutuan erat dengan 12 orang pria yang dia sebut sebagai murid-muridnya. Melalui persekutuan mereka dengan Yesus, mereka diubah dan mereka diminta untuk mengabarkan, untuk mengubah dunia. Itulah yang Yohanes katakan. Itulah yang Yohanes tuliskan. Dengan demikian, Yohanes mengingatkan kita, persekutuan orang percaya di dalam gereja didasarkan dengan iman kepada Allah. Di dalam gereja, apabila tanpa pengakuan iman atas Allah, maka persekutuan atau perkumpulan gereja itu akan menjadi sama dengan persekutuan luar. Orang-orang akan melakukan semuanya sesuai dengan kehendaknya. Orang-orang tidak mempunyai dasar. Orang-orang mengasihi datang ke gereja hanya untuk mencari keuntungan semata-mata. Beda dengan orang-orang yang sudah ditebus dan menyadari akan kasih Allah. Dia harus meneladani Kristus, mengasihi seperti Kristus. Dasar persekutuan kita, persekutuan dengan Allah Tritunggal, karena kita sudah dipulihkan dalam Yesus Kristus. Jadi selanjutnya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita membangun persekutuan dengan dasar tersebut. Apa yang harus menjadi ciri persekutuan orang-orang percaya? Yohanes melanjutkannya. Dia mengatakan di dalam ayat yang kelima demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kembali Yohanes mengingatkan kepada kita orang percaya, Allah adalah terang. Ya, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang, artinya adalah Allah itu sempurna, Allah itu kudus, Allah itu suci. Tidak ada dosa atau kejahatan atau ketidaksempurnaan di dalam Tuhan. Tidak ada kesalahan Allah. Hal ini berbeda dengan kita manusia yang lemah dan berdosa. Lalu ketika dikatakan Allah adalah terang, maka Yohanes juga mengatakan di dalamnya tidak ada kegelapan. Kita tahu terang dan gelap tidak bisa bersatu. Cahaya mengusir kegelapan. Sama seperti Tuhan mengusir. Tuhan yang kudus, suci, tidak bisa menerima dosa. Pemahaman ini penting sekali. Karena itulah yang akan menjadi patokan kita. Untuk menunjukkan ciri kita di dalam persekutuan orang percaya. Ketika kita tahu, kita mengenal Tuhan, lalu ketika kita menyadari siapa diri kita, maka kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita memiliki satu kewajiban bahwa kita harus hidup di dalam terang. Apakah kita menyadari akan hal itu? Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Terang, kudus, suci. Kegelapan itu adalah dosa dan kesalahan kita. Yohanes ingin kita menyadari hal itu. Karena itu Yohanes melanjutkan
di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Yohanes mengingatkan bahwa kita hidup di dalam dunia ini ketika kita menyadari Allah itu terang dan kita harus hidup di dalam terang, menjauhi kegelapan, maka itu haruslah ada sebuah tindakan yang konkret. Kita bukan hidup dalam kepura-puraan. Kita bukan hanya hidup dengan, kalau dikatakan banyak istilah yang Yohanes pakai, menipu diri, membohongi diri sendiri. Apa yang dia katakan? Di dalam firman Tuhan dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10, maka kita melihat ada keunikan. Setiap awal dari ayat itu diawali dengan kata jika. Ya, dengan demikian kalau kita hitung ada 5 jika di dalamnya. Mulai daripada ayat yang ke-6. Di sana dikatakan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jika kita katakan, jadi dengan demikian ada sebuah kesadaran diri bahwa kita mengatakan bahwa kita itu beroleh persekutuan dengan Tuhan. Tetapi kenyataannya adalah kita hidup terus-menerus dalam dosa, maka semua itu tidak ada gunanya. Tidak cukup mengatakan bahwa kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, saya ini orang Kristen, saya ini orang percaya, saya mengenal Tuhan melalui mulut kita, tetapi tindakan kita tidak mencerminkan karakter Tuhan, karakter yang terang, suci, dan cinta. Jadi jangan ini dikatakan menipu diri kita sendiri, kita berdusta, kita tidak melakukan kebenaran. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita, kita harus menyadari. Tadi dikatakan kita memperoleh persekutuan sudah dengan Tuhan. Tetapi kita tidak hidup di dalam kebenaran. Lalu yang ini intensitasnya adalah kita menyangkal bahwa kita ini berdosa. Karena itu ayat 8 mengatakan jika kita berkata kita tidak berdosa. Dengan kata lain kita mengangkat diri kita suci. Kita mengklaim bahwa kita tidak berdosa, kita tidak bisa. Jadi dengan demikian kita tidak perlu mengatakan, Tuhan ampuni dosaku, karena saya tidak berdosa. Mari kita mengingat kembali. Banyak sekali di dalam firman Tuhan mengingatkan kita, sebenarnya siapa diri kita. Kita ini manusia berdosa. Rasul Paulus mengatakan, jauhilah keinginan jahat pada masa mudamu. Di dalam perjanjian lama, Daud di dalam Mazmur mengatakan dalam kandungan, dalam dosa aku diperanakkan. Sadari, jangan menyangkal bahwa kita ini tidak berdosa. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita merasa kita ini lebih suci dibandingkan orang lain. Di dalam kehidupan kita yang kita lakukan adalah kita melihat, mempelototi kelemahan-kelemahan orang lain. Di dalam kehidupan kita, kita hanya mengutak-atik orang ini salah apa, dosa apa. Itu manusiawi di satu sisi. Tetapi sebagai orang percaya, maka di dalam persekutuan kita diingatkan, kita ini orang berdosa. Kita memiliki sifat berdosa tersebut. Lalu di dalam ayat yang ke-10, Yohanes mengingatkan kita akan tindakan berdosa kita. Ayat yang ke-10 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Kita menyangkal bahwa kita melakukan dosa. Ada orang mengatakan, iya saya berdosa, tapi hanya di pikiran saja saya tidak melakukannya. Gak ada. Engkau melakukannya. Ketika engkau tidak mengakuinya, maka engkau membuat dia menjadi pendusta
dan sebenarnya firman-Nya tidak ada di dalam engkau. Jadi dengan demikian untuk bersekutu dengan Tuhan, maka kita perlu menyadari, kita perlu membuka diri kita perlu menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita itu mengatakan demikian. Oke, kalau mengaku dosa, ya dengan Tuhan yang gak apa-apa. Tetapi kalau dengan orang lain, jangan deh sampai ketahuan. Bukankah itu tindakan kita sebagai manusia? Bisa saja kita di gereja, kita menunjukkan kita ini adalah orang yang suci, orang yang kudus. Kita berusaha menjaga image kita. Yang baik-baik kita tunjukkan, tanda kutip, dalam gereja. Di dalam persekutuan. Tetapi hal yang lain yang kita tunjukkan itu berbeda sama sekali. Ketika kita ada di luar, kita mengalami perubahan. Perbuatan, perkataan kita, pemikiran kita. Bukankah hal itu dikatakan sama dengan menipu diri sendiri? Tuhan menginginkan kita di dalam persekutuan ini, di dalam kehidupan kita bergereja, Tuhan menginginkan adanya sebuah persekutuan yang otentik. Maksud dari otentik adalah bahwa kita ini harus memiliki kehidupan yang sama di dalam gereja maupun di luar gereja. Tetapi jangan mengatakan kalau begitu saya membawa kehidupan saya di gereja, di luar gereja yang gak karu-karuan masuk ke dalam gereja. Toh, itu namanya otentik. Betul, tapi itu bukan orang percaya. Kita seharusnya berani menyatakan diri kita apa adanya. Baik itu dosa dan kesalahan kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Namun ingat, itu bukan untuk kita banggakan. Kita terbuka, kita berani menyatakan siapa diri kita kepada saudara-saudari seiman kita. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita bersekutu bersama-sama. Kita memohon, kita saling mendukung supaya kita boleh semakin maju dan lepas dari dosa dan kesalahan tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yohanes mengatakan, kembali saya katakan di dalam ayat yang kedua. Rasul Yohanes mengatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kebenaran itu sudah diungkapkan kepada kita. Kita sudah mendengarnya. Tetapi untuk apa? Dikatakan kami beritakan kepada kamu juga ayat yang ketiga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi dengan demikian Allah ingin di dalam kehidupan orang percaya, kita tidak hidup di dalam kepura-puraan. Kita hidup membangun sebuah persekutuan yang otentik. Siapa diri saya? Kita bisa saling menerima. Kita jangan menipu diri kita sendiri. Tetapi ketika kita ungkapkan, kita ingin mengalami perubahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun persekutuan kita. Seringkali kita datang ke gereja, kita hanya menampakkan akan hal-hal yang ada di luar kita saja. Hal-hal yang ada di permukaan kita. Kita menyembunyikan, menyimpan rapat-rapat dosa dan kesalahan kita.
Memang kita tidak disuruh untuk mengungkapkan, mempromosikan dosa kita, tidak. Tetapi di dalam komunitas kita harus menyatakan hal yang baik yang kita tahu itu. Karena itu berjuanglah untuk meninggalkan semua dosa kita. Biar kita boleh bersekutu dengan saudara-saudari kita tanpa dosa, tanpa kemarahan, kebencian, dan tanpa menghina satu dengan yang lainnya. Mari kita membangun persekutuan kita. Persekutuan yang otentik, yang berdasarkan kasih Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau yang menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau yang rindu, Engkau yang mencari kami, Engkau yang membawa kami. Engkau menginginkan persekutuan di dalam Engkau. Dan biarlah ketika kami menyadari hal ini, kami yang sudah ditebus, kami benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki saudara-saudari seiman, di mana kami boleh hidup bersama-sama. Namun Tuhan, di dalam persekutuan sesama kami, tolong kami agar kami tidak hidup di dalam kepura-puraan. Kami tidak hidup dengan menipu diri kita sendiri, hanya menampilkan permukaan, hanya menyatakan hal yang baik-baik. Tetapi kenyataannya, kami menyembunyikan dosa dan kesalahan kami. Tuhan, biarlah persekutuan kami boleh menjadi persekutuan yang saling mendukung. Ketika rekan kami menyatakan kelemahan, biarlah Engkau memberikan dia hati yang benar-benar bertobat, dan kami sebagai orang percaya boleh saling mendukung, sehingga setiap kami boleh mengalami pemulihan. Tolong jemaat-Mu Tuhan, kiranya kami boleh membangun kehidupan persekutuan kami sesuai dengan yang Engkau inginkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan sudah kita renungkan bersama-sama saudara-saudara. Biarlah Tuhan akan menuntun kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang diberkati. Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Saudara-saudara boleh memberikan persembahan dengan mentransfer kepada rekening gereja di nomor yang tertera di layar gadget saudara, atau saudara boleh mengumpulkannya dulu di rumah dan saudara boleh membawanya ke gereja untuk dimasukkan dalam kotak persembahan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, indahlah ikatan dalam kasih-Nya sementara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Indahlah ikatan. Indahlah ikatan dalam kasih Tuhan, sehati dan bersekutu laksana di sorga. Beban berat ringan bersama ditanggung, bila ada kawan susah kita pun rasakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur
pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu kalau kami masih mempunyai sesuatu untuk diberikan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memberikan rezeki kepada kami, Tuhan yang mencukupkan hidup kami, bahkan Tuhan yang berikan kepada kami hati yang rela untuk memberi kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sekarang Kau menerima persembahan kami ini sehingga boleh dipakai untuk meluaskan pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan melalui GKA Immanuel Malang. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur yang mengalami bencana banjir bandang dan badai di banyak bagian dari Nusa Tenggara Timur ini. Ada 10 kabupaten yang terdampak ya Tuhan. Dan kami tahu di sana ada saudara-saudara kami yang kehilangan rumah tinggal, yang kehilangan harta bendanya, bahkan kehilangan anggota keluarganya. Saudara-saudara yang mengalami kesukaran, bahkan mungkin mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkaulah yang menolong, sehingga sungguh oleh pertolongan Tuhan semua saudara-saudara dikuatkan, dihiburkan, diberi semangat untuk bisa kembali menjalankan hidup, kembali bisa meneruskan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk bantuan-bantuan yang sedang diusahakan, baik dari gereja-gereja Tuhan, dari pemerintah, dari masyarakat di mana-mana tempat. Berkatilah supaya bantuan-bantuan ini tepat pada sasaran dan sungguh boleh menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang berduka karena mereka merasakan kebaikan dan perhatian dari teman-teman sebangsa dan senegara. Tuhan, berkatilah juga gereja kami supaya kami boleh bersama-sama juga mendukung dan menolong saudara-saudara yang mengalami masalah ini. Berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya Engkaulah yang menuntun kami semua untuk memperhatikan keadaan ini sebagai kesadaran betapa lemahnya hidup manusia, betapa kami membutuhkan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gereja kami, secara khusus bagian misi dan PI, sehingga kami boleh bersama-sama memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan daripada Tuhan, sebab itulah yang terbaik yang kami bisa berikan pada saudara-saudara. Tuntunlah kami ya Tuhan, dan pimpinlah gereja-Mu membawa kabar baik bagi sesama. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, kiranya Engkau yang akan menopang dan menuntun kami semua di jalan yang benar. Kami berdoa saat ini, jikalau ada saudara-saudara yang dalam pergumulan secara pribadi menaikkan doa pada Tuhan, Tuhan mengingat mereka satu persatu. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini, kami tidak mengakhirinya, kami mohon Tuhan akan menuntun kami, supaya setelah ibadah ini selesai, kami boleh keluar, mau terus hidup di dalam ibadah, dalam tiap-tiap hari kami bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Dan kiranya bukan hanya ibadah kami yang menyenangkan hati-Mu, tetapi hidup kami ini menyenangkan hati-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, pimpinlah kami di jalan yang benar. Kami menaikkan semua doa ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara-saudara kita sekarang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta He Injie. Marilah kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa,
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menaungi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan memberkati. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita boleh bersyukur bahwa kita boleh beribadah pada hari ini. Berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melayani, baik itu pemimpin pujian, singer, pemain musik, sound system, dan bagian multimedia. Setelah ini ada ibadah anak online yang akan dilakukan jam 9.30 melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Mari kita mendorong anak-anak kita untuk mengikutinya. Sore nanti ada komunitas tunas remaja. Komunitas ini bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8. Diadakan jam 4 sore. Dan jam 5 diadakan komunitas pemuda remaja. PA Injil Matius akan kembali diadakan pada hari Selasa tanggal 13 April tahun 2021 jam 6 sore. Setelah itu dilanjutkan dengan persekutuan doa jam 7 malam. Kegiatan ini diadakan melalui Zoom meeting gereja. Dan untuk pokok doa juga akan diseringkan melalui WA Group gereja. Pada Jumat ini diadakan persekutuan Komisi Wanita tanggal 16 April tahun 2021 jam 6 sore melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Sabtu pagi seperti biasa kita akan mengadakan doa pagi jam 7. Persekutuan doa ini dilakukan di rumah masing-masing dan liturgi gereja akan dibagikan melalui WA Group. Mari kita bersama-sama boleh mengajak orang-orang yang ada di rumah kita berdoa bersama-sama. Kemudian Sabtu sore jam 5 kita akan mengadakan komunitas pemuda remaja. Dan bagi yang tidak bisa mengikutinya pada hari Minggu sore jam 5. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 18 April, kita akan kembali mengadakan ibadah umum dengan pembicara Bapak Pendeta Christian Sulistyo. Demikian warta kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.